Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali dalam renungan yang 21, yaitu alasan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib, yaitu untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Mari kita buka Roma 5 ayat 1-2. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekali lagi Roma 5 ayat 1-2. Bicara tentang pendamaian, kita pasti bicara tentang rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi di sini ada dua belah pihak. Yang pertama dari sisi manusia yang berdosa, pihak yang kedua yaitu dari pihak Tuhan. Nah, dalam kedua belah pihak ini harus ada atau terjadi perubahan di mana dari manusia ya yang membangkang, yang memberontak berubah menjadi manusia yang percaya, yang beriman pada Allah. Dan dari sisi Allah, dari geram ya, geram ini karena dosa manusia, karena pemberontakan manusia. Nah, kapan itu? Yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah ya. Sejak saat itulah manusia atau dosa masuk dalam hidup manusia, dan manusia memberontak dengan segala keinginannya, terutama keinginan-keinginan dagingnya. Nah, dari sinilah harus terjadi perubahan dari sisi Allah ya, di mana Allah yang geram, penuh dengan amarah atau murka, berubah menjadi Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada manusia. Nah, dari dua belah pihak ini tentunya ya kita tahu bahwa manusia yang berdosa, yang terbatas, membutuhkan ya penolong, bukan dari dirinya sendiri tapi dari luar dirinya. Sedangkan Allah tidak membutuhkan sesuatu dari luar untuk mendamaikan, yaitu dari dalam dirinya atau dari sifatnya sendiri. Atau yang kita ketahui bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ya, supaya melalui kematiannya di atas kayu salib ya kita diperdamaikan. Nah, dengan cara itulah Allah mendamaikan kita manusia yang berdosa. Dan satu hal yang luar biasa, bagaimana Allah mendamaikan kita manusia yang berdosa. Ini terjadi dalam Roma 5 ayat 6-8. Kita lihat, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang-orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini luar biasa apa yang Allah lakukan ya. Allah membuat sebuah rekonsiliasi, dikatakan di sini saat kita masih lemah, atau dikatakan saat kita masih berdosa, saat kita masih dalam seteru ya, Allah sudah membuat rekonsiliasi atau perdamaian antara manusia dengan Allah, yaitu di mana Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi pendamai ya, di mana melalui kematiannya di atas kayu salib Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dan saya katakan tadi, luar biasa indahnya Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah di saat kita masih lemah atau di saat kita masih berdosa. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk meresponi hal ini, rekonsiliasi di mana Allah berinisiatif menyelamatkan kita, mendamaikan kita. Tidak ada lain selain kita datang kepada Tuhan, kita berlutut di kaki Tuhan, dan kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka di saat itulah hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Tadi yang tadinya jauh, yang tadinya terpisah, dengan kematian Yesus Kristus kita diperdamaikan, kita menjadi satu. Di mana Dia Allah yang di atas rela turun supaya kita yang di bawah bisa naik, bisa ke atas. Di mana Dia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa supaya kita yang berdosa itu dibenarkan oleh Allah, atau kita diperdamaikan oleh Allah. Dan satu hal Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, melalui perenungan ini saya rindu kita melihat di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Tadi saya katakan tidak ada respon yang lain yang kita miliki selain kita datang pada Yesus. Kita percaya, kita berubah dari tadinya memberontak menjadi percaya. Karena kita membutuhkan Yesus, sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Dan yang kedua, percayalah, jangan takut, jangan khawatir tentang apapun juga tentang hidupmu. Ya, karena melalui kematian Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, milikilah pengharapan di dalam Yesus, karena shalom itu ada di dalam kita, ada di dalam Yesus yang ada di dalam diri kita semua. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita.